Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK Uinsa Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Sujai, mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Hasan Jupri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama RI tahun 2025 di LPTK Uinsa Sunan Ampel Surabaya, NIM 0622082471. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan model pembelajaran PBL, Problem Basic Listening, di kelas 11 ICP International Class Program. Kami mohon arahan dan saran dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Seperti apa videonya, marilah kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkira wal ibadata wal istifada wal hatta 'ala tamassuk bihi. Ahmad Danis Habibi. Hadir. Dan Alif. Ya. Al-Malik. Malinda Sabti. Al-Qadir. Laila Safira. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ada pengertian ilmu kalam. Ada yang bisa minta tolong dibacakan pengertiannya, Rafi? Pengertian ilmu kalam secara umum, kalam adalah disiplin pengetahuan yang mengkaji dan mendiskusikan masalah-masalah atau topik tertentu. Secara etimologi, istilah ilmu kalam berasal dari perkataan. Namun, dalam penggunaan istilah ini, ilmu kalam merujuk pada suatu ilmu yang membahas tentang Allah dan Rasulnya. Pada intinya, ilmu kalam merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas tentang dasar-dasar agama Islam. Pengertian secara bahasa, ilmu kalam itu adalah bahasa. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas perkataan, lafaz yang disengaja dengan tersusun secara bahasa Arab. Lalu ada guru yang mengatakan Assalamualaikum seperti video, apakah dikatakan kalam? Tidak, karena tidak dimengerti dan tidak disengaja. Jadi kalau di sini pembahasan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar agama Islam, yaitu sifat-sifat Allah dan para rasulnya. Di dalam pembahasan ilmu kalam itu ada 4 aliran atau firqah. Yang pertama aliran Khawarij. Di mana aliran Khawarij ini merupakan golongan yang keluar dari golongan Ali. Khawarij kharaja yakhruju kharjan fahuwa kharijun. Artinya beberapa golongan yang keluar dari golongan yang Ali.
Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Murji'ah. aliran atau firqah Murji'ah. Murji'ah adalah artinya roja'an, artinya kembali. Orang-orang yang kembali kepada golongan Ali atau Muawiyah. Tetapi di dalam di sini merupakan golongan yang timbul pada saat terjadinya pertikaian antara Ali. Jadi pada sejarahnya itu konflik yang terjadi Sayyidina Ali dengan Muawiyah, Muawiyah, makanya golongan Murji'ah ini memisahkan dari Sayyidina Ali maupun Muawiyah. Kemudian golongan yang ketiga yaitu Jabariyah. Golongan Jabariyah merupakan golongan yang timbul bersamaan dengan firqah Qadariyah, yaitu timbul karena menentang kebijakan politik Bani Umayyah. Jadi Jabariyah ini di luar golongan Ali, di luar golongan Muawiyah. Jadi membuat golongan sendiri, firqah namanya. Qadariyah. Kemudian aliran atau firqah Qadariyah pertumbuhan golongan ini karena pertentangan terhadap kebijakan Bani Umayyah. Jadi pada zamannya Sayyidina Ali dengan Umayyah itu banyak namanya firqah atau golongan. Kemudian selanjutnya di dalam pembahasan ilmu kalam, yaitu tokoh-tokoh ilmu kalam. Bisa minta dibacakan? Ini tokoh-tokoh ilmu kalam, aliran atau firqah Khawarij. Yang pertama Abdullah bin Wahab al-Rashidi, yang kedua Urwah bin Hudair, yang ketiga Mustarid bin Sa'ad, yang keempat Qausarah al-Asadi, dan yang kelima Quraib bin Marwah. Nah, itu ya, ada 5 aliran yang dianut oleh kaum atau golongan Khawarij. Kemudian golongan yang kedua yaitu Murji'ah. Ada 3 yang mengikuti golongan, yaitu nomor 1 Hasan bin Muhammad, kedua Abu dan yang ketiga adalah aliran firqah atau Jabariyah, Ja'ad bin Safwan, dan yang terakhir itu aliran atau tokoh dari ilmu kalam. Kemudian objek pembahasan. Nah, di dalam inti pembahasan yaitu objek pembahasan, di sini ada 6 pembahasan, pokok pembahasan. Yang pertama membahas keesaan Allah. Jadi ilmu kalam sebagai dasar agama Islam, yang pertama ditanamkan adalah keesaan Allah atau kalimat tauhid, yang berbunyi kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Itu yang paling utama di dalam ajaran Islam sebagai kalimat tauhid setelah dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua sifat-sifat Allah, itu yang tadi. Sifat-sifat Allah yang jumlahnya ada berapa? 20. Yang wajib 20, yang mustahil 20. Kemudian kenabian sifatnya juga 4. Ada 4, yang wajib, yang muhal ada 4. Kemudian hari akhir. Agama Islam menetapkan kepercayaan kepada hari akhir. Apa yang dinamakan hari akhir? Hari kiamat. Hari berakhir di dunia, Pak. Masa kehidupan di dunia sudah berakhir.
Kemudian yang terakhir keadilan Tuhan. Jadi apa yang terjadi di permukaan bumi ini adalah atas keadilan Tuhan. Oke, untuk pelajaran ilmu kalam ini nanti saya minta untuk kita buat diskusi di kelompok, yang mana kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Oke, Pak. Untuk yang putri 2 kelompok, untuk yang putra 3 kelompok. Mana di dalam pembahasan kelompok 1, 2, dan 3, soalnya persoalannya karena ini pembelajaran problem bahasa listening. Persoalan di era digital saat ini banyak remaja yang lebih percaya pada logika dan sains daripada wahyu atau agama. Seorang siswa berkata, aku hanya percaya pada sesuatu yang bisa dibuktikan secara logis. Kalau tidak masuk akal, aku tidak percaya. Apa soalnya atau jawabannya diskusi beda? Waktu 10 menit. Waktu 10 menit. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Oke. Soalnya adalah di era digital, seorang siswa berkata, aku hanya percaya pada sesuatu yang bisa bergolak. Nah, kemudian dari soal ini muncullah beberapa pertanyaan yang akan kita pertanyakan. Aliran ilmu kalam mana yang sejalan dengan cara berpikir tersebut? Nomor 2, apa kelebihan dan kekurangan dari pendekatan tersebut dalam memahami agama yang sejalan dengan cara berpikir tersebut? Jadi, aliran kalam dan jawabannya adalah aliran kalam Mu'tazilah. Otomatis jika yang bertentangan dengan logika. Namun ini membatasi pemahaman spiritual dan kadang menimbulkan kemampuan di luar logika. Jadi begitu dari jawaban nomor 1. Nah, itu bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa kelebihan dan kekurangan dari pendekatan sains? Kalau kita berbicara tentang kelebihan dan kekurangan, pikir kritis dan logis, cukup padat, singkat, dan jelas. Ya. Yang kedua adalah di mana ada kekurangan itu pasti ada kelebihan. Nah, dan kelebihannya adalah dan kekurangannya adalah bisa menyebabkan penolakan terhadap ajaran yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh akal. Jadi begitu teman-teman jawabannya. Oh iya, jadi begitu ya. Oke guys, di sini kita kelompok 2 akan presentasi tentang studi kasus nakdir dan mustahil. Jadi persoalannya, seorang teman mengalami kegagalan dalam bekerja dan berkata, ya memang ini memang sudah takdir dan takdir Allah. Aku tidak bisa apa-apa. Dan pertanyaannya, yang pertama
Pembahasan yang lebih akurat akan Al-Sunnah menggunakan ekstremisme baik dari sisi rasional atau sisi pengadilan maupun dari sisi budaya atau politik. Kemudian disebutkan akal sebagai argumen baru. Ada persoalan dalam tulisan tersebut. Nah, persoalannya adalah dalam sebuah diskusi, kemudian siswa yang berkata manusia tidak bebas, semuanya sudah ditentukan. Dan siswa yang berkata tidak bebas memilih, tapi Allah tahu dan menentukan akhir dari kehidupan akhiran. Dan sesuai dengan pendapat siswa B adalah jawabannya apa-apa selalu takdir. Dan aliran yang sesuai dengan pendapat siswa C adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya pandangan ahlu sunnah. Jadi antara tiga pendapat di atas yang paling mencerminkan pendapat pandangan ahlu sunnah adalah pendapat siswa C. Mengapa demikian? Karena ahlu sunnah ini merupakan pandangan yang berada di tengah-tengah. Manusia bisa berusaha untuk mengetahuinya, akan tetapi takdir Allah tetap. Baik, karena sudah cukup, demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, satu, mengapa penting mempelajari ilmu kalam di zaman sekarang? Mas Anin akan menjawab tentang mengapa penting mempelajari ilmu kalam di zaman sekarang. Mempelajari ilmu kalam itu di zaman sekarang sangatlah penting karena sebagai acuan kita untuk memperkuat membentengi diri dari pemikiran sesat. Jadi di sini ilmu kalam sangatlah penting karena dapat membantu menjawab keraguan akidah. Untuk tiap-tiap kelompok sudah memenuhi kriteria semua di dalam presentasinya. Untuk penilaiannya saya nilai nanti di kemudian hari ya. Oke, sebagai penutup atau refleksi, kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini adalah ilmu kalam adalah sebagai ilmu dalam Islam yang membahas persoalan-persoalan keimanan dan keyakinan dengan pendekatan rasional dan argumentatif. Maksudnya pendekatan rasional itu pendekatan yang mana berdasarkan akal pikiran, dan argumentatif itu seperti tadi yang telah disampaikan dari masing-masing kelompok presentasinya, itu maksudnya argumentatif. Jadi pendapatnya diutarakan, kemudian tujuannya adalah untuk memperkuat akidah umat Islam dan membentengi diri dari pemikiran yang menyimpang. Jadi kita mempelajari ilmu kalam itu untuk membentengi diri kita, karena ilmu kalam itu sebagai dasar keimanan kita masing-masing. Dalam sejarahnya, ilmu kalam melahirkan berbagai aliran pemikiran seperti Ahlu Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, dan Syiah yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam memahami sifat-sifat Allah dan hubungan akan dengan makhluk. Jadi ada beberapa aliran atau pendapat yang menyikapi atau menanggapi tentang sifat-sifat Allah. Jadi di dalam tubuh manusia itu mempunyai sifat-sifat Allah. Di dalam pembahasan sifat-sifat wajib yang Allah miliki, itu manusia juga memiliki sifat-sifatnya Allah. Kemudian pesan penutup, sebagai generasi muda muslim, kita dituntut untuk memiliki pemahaman akidah yang kuat dan rasional. Dalam akidah akhlak
yang disebut dengan apa itu sudah jelas mengenai dasar-dasar fondasi agama Islam. Ilmu kalam juga mengajarkan kita prinsipnya membela kebenaran dengan ilmu serta bersikap bijaksana dalam menyikapi berbagai kemungkinan yang berkembang. Yang dikatakan tadi kalau kelima yaitu amalia besok. Jadikan ilmu ini sebagai bekal dalam memperkokoh ilmu iman dan menjaga kemudian akidah pikiran modern. Jadi kalau kita sudah punya pegangan, artinya fondasi di mana kita sudah buat, walaupun kita terbang ke angkasa, artinya kalau kita sudah melanjutkan studi keluar bagian anak-anak, kalau kita biasanya dengan iman yang kuat, walaupun godaan atau media atau yang lainnya, kita akan tetap dalam jalur keimanan. Jadi sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, ada yang mau dibahas atau ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, alhamdulillah. Oke. Akhiran, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.